Halo semua, di sini saya Muhammad Hari Pramesti dari Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS angkatan tahun 2020. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai salah satu fungsi pada Microsoft Excel, yaitu fungsi lookup. Microsoft Excel memiliki banyak sekali fungsi-fungsi yang berguna untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan tabel ataupun laporan-laporan. Nah, salah satunya yaitu fungsi lookup. Apa itu fungsi lookup? Fungsi lookup adalah salah satu fungsi pada Excel yang digunakan untuk memindahkan data dari satu tabel ke tabel lainnya. Nah, fungsi lookup ini membutuhkan sebuah tabel lookup untuk menampung alternatif jawaban yang akan digunakan. Tabel lookup adalah suatu tabel yang digunakan untuk memuat daftar alternatif atau pemecahan dari jawaban yang akan kita cari nantinya. Seperti apa itu tabel lookup akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada tabel lookup vertikal. Seperti namanya, karena dia vertikal, tabel lookupnya judul berada di atas dan isi ada di bawah. Dia tegak lurus ke bawah karena vertikal. Nah, di sini ada unsur yang pertama, unsur judul alternatif jawaban. Dalam tabel ini yaitu garis, golongan, dan gaji. Nah, unsur yang kedua ada ketentuan atau kondisi dari A sampai D. Nah, ketentuan atau kondisi inilah yang akan menjadi acuan dalam pencarian penggunaan rumus lookup nantinya. Dan kemudian ada offset kolom ke-1 dan offset kolom kedua, atau bisa kita kenal dengan baris pertama yaitu ABCD dan baris kedua. Maksud saya kolom pertama yaitu ABCD dan kolom kedua yaitu daftar gaji berupa 2 juta hingga 5 juta ini. Nah, tabel lookup vertikal biasanya akan menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Nah, selanjutnya di sini ada tabel lookup. Seperti yang kita lihat di tabel berikut, tabel lookup atau horizontal. Judul berada di sebelah samping dan isi berada di sebelah kanannya. Judul di sebelah kiri, isi sebelah kanan. Karena horizontal, maka dia isinya menyamping ke kanan, bukan ke bawah. Tabel lookup memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada judul alternatif jawaban seperti lookup tadi. Bedanya, untuk tabel lookup horizontal ini, judul alternatif jawaban berada di samping sebelah kiri, sedangkan untuk sebelah kanan adalah ketentuan atau kondisi dan isi dari tabelnya. Nah, tabel lookup horizontal dalam Excel kita akan menggunakan rumus atau fungsi berupa lookup. Ingat-ingat, untuk yang lookup vertikal tadi menggunakan fungsi VLOOKUP, untuk yang horizontal menggunakan lookup. Oke, kita rangkum yang tadi ya. Jadi ada dua lookup. Yang pertama yaitu VLOOKUP atau tegak lurus ke bawah datanya, judul berada di atas dan isi berada di bawahnya. Nah, tabel VLOOKUP ini biasa digunakan untuk membaca tabel yang berbentuk vertikal atau lookup vertikal tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, rumus VLOOKUP yaitu kita ketikkan saja pada formula bar sama dengan VLOOKUP, kurung buka, sel kunci atau sel yang menjadi acuan, separator, kemudian ada alamat range atau blok tabel yang akan kita gunakan, separator, kemudian ada indeks kolom. Indeks kolom ini yaitu pada kolom beberapa sel yang kita cari di tabelnya. Yang terakhir ada rank lookup. Rank lookup ada dua juga. Yang pertama true itu untuk kondisi di mana data yang akan kita cari hasilnya mendekati, sedangkan false, data yang akan kita cari hasilnya sudah pasti atau nilai pasti. Nah, lookup yang kedua yaitu lookup. Seperti namanya, lookup yaitu horizontal lookup. Horizontal lookup ini digunakan untuk membaca tabel yang berbentuk horizontal atau menyamping, di mana judul tabel berada di sebelah kiri dan isinya berada di sebelah kanannya. Rumusnya yaitu kita ketikkan pada formula bar sama dengan lookup. Sama seperti VLOOKUP tadi, di sini ada sel kunci, ada alamat range. Kemudian yang membedakan antara VLOOKUP dan lookup yaitu indeks baris. Kalau tadi yang VLOOKUP adalah indeks kolom, di sini lookup yaitu indeks baris bukan kolom.
Kenapa baris? Karena pada lookup dia sudah menggunakan tabel yang berbentuk horizontal, maka dari itu dipakainya baris bukan kolom lagi. Yang terakhir ada range lookup, ini sama seperti lookup tadi, yaitu true atau false. Oke, agar tidak bingung bisa kita praktikkan langsung pada Microsoft Excel-nya. Oke, nah di sini kita terdapat suatu soal di mana kita harus menggunakan fungsi VLOOKUP dan LOOKUP dan LOOKUP versi pembawaan graf. Daftar gaji karyawan bulan Oktober tahun 2017. Di sini ada tabel yang pertama, yaitu tabel yang akan kita isikan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi LOOKUP. Kemudian yang di bawah ini merupakan tabel vertikal. Nah, tabel vertikal ini yang akan kita gunakan sebagai tabel dalam fungsi VLOOKUP nantinya. Kita namakan terlebih dahulu tabelnya tanpa judul, ya, tanpa judul, cukup isinya saja. Kemudian kita menuju ke pojok kiri atas, di sini ada name box. Kita ubah namanya menjadi tabel VLOOKUP. Oke, kalau sudah tekan enter. Kemudian tabel di sampingnya ini yang menyamping ke sebelah kanan adalah tabel horizontal atau tabel yang akan digunakan dalam fungsi lookup nantinya. Kita blok isinya saja tanpa judul. Nah, karena judul pada tabel horizontal ada di sebelah kiri, maka dari itu yang kita blok di sebelah kanannya dari atas, beda dengan yang tabel vertikal tadi. Kemudian kita menuju lagi ke name box di sebelah kiri atas. Lakukan namanya menjadi tabel lookup. Oke, kalau sudah tekan enter, akan kita isikan kolom jabatan dengan menggunakan tabel vertikal atau tabel VLOOKUP tadi yang sudah kita namai. Untuk kolom gaji, karena dia berada di tabel horizontal, data-datanya terdapat di tabel horizontal, maka dari itu kolom gaji akan kita gunakan fungsi lookup. Untuk bonus, di sini ketentuannya bonus merupakan 2,5% dari total gaji. Kemudian kolom total akan kita isikan dengan gaji ditambahkan bonus. Jadi kita mulai yang pertama, kolom jabatan. Nah, kolom jabatan berdasarkan kode ABC ini akan kita isikan menggunakan tabel yang vertikal. Karena di memakai tabel vertikal, kita gunakan fungsi VLOOKUP. Tanpa VLOOKUP, masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Oh ya, sebentar saya akan secara terlebih dahulu agar tampilannya lebih jelas. Nah, kembali lagi, rumusnya tadi sama dengan VLOOKUP kolom buka. Nah, lookup value kita isikan sesuai dengan yang ada pada tabel vertikal yang di bawahnya. Jika di tabel vertikal terdapat kode ABC, maka lookup value-nya harus ABC juga. Nah, jangan lupa antara tabel yang sedang kita isikan dengan tabel referensi atau tabel VLOOKUP ini, isian datanya harus sama persis, baik itu dari penulisan huruf kapital ataupun tanda baca. Jangan sampai ada kekeliruan, hanya meskipun hanya satu spasi, itu akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Oke, lookup value-nya kita isikan kode yaitu F6. Kemudian separator, selanjutnya ada table array. Table array ini merupakan tabel referensi yang kita gunakan. Karena jabatan terdapat di tabel vertikal, maka kita masukkan tabel VLOOKUP tadi. Oke, yang sudah kita tulis nama tabel VLOOKUP, tinggal kita ketikkan kemudian double klik. Separator. Nah, kolom index number, jabatan yang sudah kita cari pada tabel vertikal atau tabel VLOOKUP, jabatan berada pada kolom kedua. Ini kolom pertama yang kode-kode. Nah, jabatan ini kolom kedua, 1, 2. Kita ketikkan 2. Untuk range lookup kita isikan false agar
data yang akan muncul nanti sudah pasti benar. Kurung tutup, kemudian langsung kita enter. Dia akan muncul secara otomatis di reaktor sesuai dengan kode A seperti yang tampak di bawah ini. Kode A merupakan di reaktor. Kalau sudah, bisa langsung kita tarikkan ke bawah saja agar tidak perlu memasukkan rumus satu persatu. Caranya gimana? Kita akan kursor ke pojok kanan bawah pada saat kursor akan berubah menjadi tanda plus hitam langsing. Nah, kita double klik, tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, dia akan muncul secara otomatis tanpa perlu kita mengetikkan rumusnya satu persatu. Oke, selanjutnya yaitu kolom gaji. Nah, kita harus terlebih dahulu. Oke, untuk kolom gaji, nominalnya berada di dalam tabel horizontal atau tabel lookup tadi. Nah, karena nominalnya berada di tabel yang horizontal, maka dari itu akan kita gunakan fungsi lookup. Rumusnya sama dengan buka. Nah, di sini ada lookup value, table array, row index number, dan range lookup. Untuk lookup sendiri, secara umum sebagian besar rumusnya hampir sama dengan yang VLOOKUP. Hanya saja untuk lookup di sini dia row index number atau baris keberapa. Sedangkan untuk yang VLOOKUP tadi dia adalah kolom index number atau pada kolom keberapa. Oke, kita masukkan lookup value-nya. Nah, perlu diperhatikan pada tabel horizontal tadi nominal 2 juta, 1 juta 500, 1 juta 200, semuanya ini disajikan dalam kriteria menurut direktur, supervisor, dan karyawan, bukan lagi menurut kode APC. Maka dari itu lookup value yang digunakan yaitu jabatannya atau direktur, supervisor, karyawan tadi. Nah, kita klikkan di sini. Kemudian separator yang kedua table array. Table array sama seperti VLOOKUP tadi, hanya saja karena kita sedang menggunakan tabel yang horizontal, kita masukkan yang tabel lookup yang sudah kita buat tadi. Tinggal ketikkan saja di sini. Kemudian separator lagi. Sekarang row index number. Row itu baris. Gaji pada tabel lookup ini berada di baris ke berapa? Oke, baris kedua ya. Baris pertama yaitu yang direktur, supervisor, karyawan ini. Baris kedua yang nominal gajinya atau baris kedua. Kemudian separator, range lookupnya masih menggunakan false untuk seperti yang VLOOKUP tadi. Untuk yang lookup atau mencari gaji juga bisa kita langsung tarik bawah agar mempersingkat waktu pengerjaan. Untuk tabel jabatan dan gaji yang menggunakan fungsi VLOOKUP dan lookup sudah selesai. Nah, sekarang kita isikan bonus dan totalnya. Kita isikan sesuai ketentuan soalnya atau kondisi yang diminta. Misalnya untuk bonus didapat 2,5% misalnya dari jumlah gaji. Maka di sini kita isikan sama dengan 2,5% dikali itu bintang, kemudian pilih gajinya. Oke, hanya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, 50.000. Untuk bonus juga bisa kita langsung tarik ke bawah. Oke, selesai. Nah, sekarang untuk total gaji itu biasanya gaji ditambahkan dengan bonusnya. Maka kita masukkan rumus sama dengan gaji, pilih gajinya, kemudian tambah bonus, enter. Sudah bisa kita tarik ke bawah juga. Nah, oke, selesai. Oke, mungkin itu contoh penerapan fungsi VLOOKUP dan fungsi lookup pada Microsoft Excel. Harapannya teman-teman sudah bisa mengetahui dan bisa menerapkan sendiri bagaimana penerapan fungsi VLOOKUP dan lookup lainnya. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.